Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Richard Arayana S dengan NIM C0D021018018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemotongan PPh pasal 23, yang dimana pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal dalam tahun takwim melalui pemungutan pihak ketiga berdasarkan tarif atau kalkulasi penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pribadi yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yaitu wajib pribadi dalam negeri atau badan yang menerima untuk memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pemotongan pasal 23 dibagi menjadi 6, yaitu badan pemerintah antara lain kementerian, Pemda, dan sebagainya. 2. SP badan dan atau PT CV dan lain-lain. 3. Penyelenggara kegiatan seperti seminar, lomba, dan lain-lain. 4. BUT. 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 6. Wajib pajak orang pribadi tertentu atau dokter, arsitek, pengacara, aktuaris, penilaian, notaris, dan konsultan, serta wajib pajak orang pribadi dengan pembukuan. Penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 yaitu wajib pribadi badan dalam negeri dan badan usaha tetap. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari badan dan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi sebagai wajib pribadi dalam negeri yang telah ditunjuk di Dirjen Pajak yang meliputi akuntan, arsitek, dokter, notaris, kecuali camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Penghasilan yang dipotong atau objek pajak penghasilan pasal 23 yaitu dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan 21, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Objek dan tarif pajak penghasilan pasal 23 yaitu objeknya dividen, royalti, bunga, premium, diskonto atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, hadiah yang termasuk penghargaan dan bonus selain dipotong PPh pasal 21 dengan tarif 15% dari jumlah bruto, sewa atau selain penggunaan tanah atau bangunan tarifnya 2% dari jumlah bruto. 3. Jumlah teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21 tarifnya 2% dari jumlah bruto. 4. Jasa lain atau PMK nomor 141 atau PMK 03 2015 tarifnya 2% dari jumlah bruto. PPh atas dividen, bunga, dan sewa. Pengenaan pajak bukan pajak itu termasuk dividen yang perhitungannya PPh pasal 23 15% dari jumlah bruto, PPh pasal 23 26 20% dari jumlah bruto, atau final PPh pasal 17 ayat 2 C 10% dari jumlah bruto yang bersifat final dengan penerimaan PT, koperasi, BUMN, BUMD dengan syarat tertentu, wajib pribadi dalam negeri, wajib pribadi luar negeri, wajib pribadi dalam negeri orang pribadi, dan bukan objek pajaknya bunga, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2, 15% dari jumlah bruto, 20% dikali jumlah bruto yang bersifat final,
20% dikali jumlah bruto penerimaannya. Wajib pribadi dalam negeri, pengusaha reksadana atas bunga delegasi, obligasi. Wajib pribadi luar negeri, bunga PPh pasal 4 ayat 2, 20% dikali jumlah bruto, yang dimana penerimaannya wajib pribadi dalam negeri atas bunga deposito, tabungan, dan bunga obligasi pasar modal wajib pribadi dalam negeri. PPh pasal 23-nya 2% dikali jumlah bruto wajib pribadi dalam negeri. PPh pasal 26 20% dikali jumlah bruto bersifat final wajib pribadi luar negeri. Dan sewa PPh pasal 4 ayat 2 10% dikali jumlah bruto yang bersifat final wajib pribadi negeri atas sewa tanah dan bangunan. Penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna, seusaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat berkedudukan di Indonesia. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian atau pemberian izin usaha. Penghasilan yang diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha, SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya berupa yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Untuk dua dasar pemotongan PPh pasal 23 yaitu 1. Dari jumlah bruto untuk penghasilan berupa dividen dan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong dari perkiraan penghasilan bruto atau neto untuk penghasilan berupa sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jenis jasa teknik atau jasa manajemen. Cara menghitung PPh pasal 23. Yang pertama itu ada dividen, 2 bunga, 3 royalti, 4 hadiah, dan penghargaan. Untuk PPh pasal 23-nya itu 15% dikali bruto. Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghargaan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kas khusus Angkatan Darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan itu. Besarnya perkiraan penghasilan itu adalah 10% dari jumlah bruto yang tidak termasuk PPN. PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali 10% dikali bruto. Dan cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik itu pasal 23 sama dengan 15% dikali perkiraan penghasilan neto dikali bruto. Besarnya perkiraan penghasilan neto sebesar 30% atas imbalan sehubungan jasa profesi seperti jasa konsultan, kecuali konsultan konstruksi, jasa akuntansi dan pembukuan, jasa penilaian, dan jasa aktuaris. Untuk pengertian jumlah bruto yaitu seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri untuk bentuk usaha tetap termasuk jumlah bruto, yang dimana pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pribadi penyedia tenaga kerja
yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan penggunaan jasa, pembayaran atas penggadaian atau pembelian barang dan material untuk pembuktian dengan faktur pemberian, pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga atau sebagai bukti dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis, pembayaran pengganti biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua dan pihak ketiga sebagai bukti dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku jika atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering dalam penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Bagaimana cara perhitungannya? Perhitungan jumlah bruto tidak termasuk pajak penghasilan. Tarif PPh pasal 23 tidak punya NPWP 100% lebih tinggi dari tarif pasal PPh pasal 23. Dikecualikan dari pemotongan pasal 23 yaitu penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri. Koperasi dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dengan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dengan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. SHU koperasi dibayarkan oleh kepada anggotanya, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur peminjam dan pembiayaan. Saat terutang, pada bulan akhir dilakukannya pembayaran disediakan untuk dibayar atas jatuh tempo atau mana yang lebih dahulu. Untuk penyetorannya tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak terutang, untuk pelaporannya dengan SPT PPh pasal 23 tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Terima kasih, sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.